Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ken terbangun lebih dulu dari Ara. Ara masih bergelung di bawah selimut yang sama dengan Ken. Ken enggan beranjak dari tempat tidurnya. Dia masih setia memandangi Ara yang terlihat cantik. Apakah wanita yang sedang hamil terlihat lebih cantik berkali lipat? Oh my, aku jadi ingin melahapnya pagi ini. Dia semakin seksi saja, batin Ken frustasi. Ara mulai membuka matanya dan melihat Ken yang sedang memandanginya. Ara tetap terdiam dan mereka saling memandang. "Kau tidak merindukanku, sayang," ucap Ken dengan suara seraknya dan mengelus pipi Ara yang semakin cabi. Ara menunduk, tapi Ken mengangkat dagunya agar tetap melihat mata indahnya. "Aku minta maaf atas segalanya. Aku yang salah. Maaf, bisakah kita seperti dulu lagi, sayang? Aku sangat merindukan senyumanmu," jelas Ken lirih. Ara masih terdiam agak lama. "Aku sedih ketika kau tidak mempercayaiku, Ken. Hatiku rasanya ditusuk ribuan jarum. Aku takut kau akan seperti itu lagi. Jika itu terjadi lagi, mungkin aku akan benar-benar meninggalkanmu, Ken," jawab Ara akhirnya. "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku sangat menyesal menyakitimu, sayang," ucap Ken menyesal. Ara menitikkan air matanya. Kehamilan membuatnya lebih sensitif. "Jangan menangis, sayang. Itu menyakitiku," lirih Ken dan mengusap air mata Ara. "Kau boleh melakukan apapun padaku, asal kau memaafkanku," lanjut Ken memohon. "Kiss me," ucap Ara pelan. Ken tentu saja sangat senang dengan apa yang diucapkan Ara. Lalu Ken mencium Ara dengan lembut dan lama. Ken melakukannya dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. Meskipun sebenarnya Ken ingin melahap bibir Ara dengan ganas. Mereka berdua sama-sama melepaskan rasa rindunya melalui ciuman itu. Ciuman yang awalnya lembut menjadi lebih panas dan penuh gairah. Setelah berciuman agak lama, tangan Ken mulai bergerilya menyentuh semua bagian tubuh Ara tanpa terkecuali. "Kenai," bisik Ken. Ara hanya mengangguk mengiyakan. Ken mulai membuka baju sang istri dan bajunya sendiri. "Aku akan melakukannya perlahan," ucap Ken lirih. "Tubuhmu semakin seksi, sayang. Apakah aku boleh melakukannya setiap hari?" goda Ken di sela-sela kegiatan panas mereka. "No, Ken," jawab Ara mendesah. Dan akhirnya mereka pun sama-sama mencapai puncaknya. Ken tidak berani melakukannya terlalu lama karena takut akan membahayakan bayi kembarnya. Setelah itu, mereka memutuskan mandi bersama di bathtub. "Mami akan kemari seminggu lagi, Hani. Kau harus siap-siap mendengar ceramahnya," ucap Ken sambil mengusap perut sang istri yang membesar. Ara mengangguk dan membalik badannya menghadap Ken dan memandanginya. "Hei, ada apa? Apa aku terlalu tampan?" goda Ken lalu mengecup bibir Ara yang basah. Ara mengangguk dan Ken pun tertawa melihat kepolosan sang istri. "Ayo kita sarapan. Jika terlalu lama di sini, aku pasti akan menerkammu lagi. Pemandangan di depan terlalu indah untuk diabaikan," goda Ken. Setelah itu, mereka pun selesai mandi dan memakai baju santai, lalu menuju ruang makan yang sudah siap dengan berbagai macam hidangan lezat dan sehat. "Terima kasih, Bibi Ellen. Sepertinya ini sangat lezat," ucap Ara pada Bi Ellen yang masih menyiapkan keperluan sarapan majikannya. "Semoga Tuan dan Nyonya menyukainya," balas Bi Ellen dengan senyuman. Ara makan dengan lahap seperti biasanya. Selama hamil, nafsu makan Ara bertambah banyak. Mungkin karena yang dikandungnya adalah bayi kembar.
Hari ini Ken dan Ara menghabiskan waktu seharian di villa saja. Mereka melepaskan kerinduan yang sudah ditahan selama sebulan lebih. Saat ini, Ken dan Ara sedang duduk di teras balkon yang view-nya menghadap ke laut. Ara duduk di pangkuan Ken dan melingkarkan tangannya di leher Ken. "Apa aku berat?" tanya Ara. "Tidak sayang, cup," jawab Ken singkat, kemudian mengecup bibir Ara. "I love you Ken, so much, cup cup cup," balas Ara dengan menghadiahi Ken ciuman di seluruh wajahnya. "I love you more honey," jawab Ken dengan senyum menawannya. "Aku tidak sabar ingin melihat si kembar. Apakah kau sudah tahu jenis kelamin anak kita sayang?" lanjut Ken. "Belum kelihatan, kata dokter mungkin bulan depan akan terlihat lebih jelas," jawab Ara. "Kau ingin di sini terus sayang?" tanya Ken lembut. "Aku juga merindukan mansion. Ayo kita kembali. Lagi pula kau sudah terlalu lama meninggalkan perusahaanmu," jawab Ara lirih. Baiklah, besok kita akan pulang ke mansion," ucap Ken yang masih betah memeluk tubuh sang istri di pangkuannya. Ara merasakan cintanya semakin dalam pada Ken. Dia berharap akan selalu hidup bahagia bersama Ken. Ken pun merasakan hal yang sama. Meskipun di awal Ken hanya menginginkan hubungan fisik tanpa melibatkan perasaan, tapi pada akhirnya Ken jatuh cinta pada Ara, asisten yang setia mendampinginya selama 2 tahun. Takdir yang lucu, wanita yang menjadi istrinya ternyata berada dekat dengan dirinya selama ini. Ken kadang tidak menyangka akan menikah dengan wanita dingin seperti Ara. Sama sekali bukan tipenya. Tetapi Ken bahagia, ternyata Ara yang sesungguhnya adalah Ara yang hangat dan baik. Masa lalu yang membuatnya jadi wanita dingin sebelum Ara menjadi istri Ken. Kandungan Ara sudah menginjak usia 9 bulan. Ara diprediksi akan melahirkan bayi kembar berkelamin perempuan dan laki-laki. Ara dan Ken serta seluruh keluarga dan pegawai Volkov sangat bahagia menyambut kedatangan bayi kembar itu. Nyonya Alice memutuskan untuk menemani Ara di mansion Ken sampai Ara melahirkan. "Sayang, apakah ada tanda-tanda?" tanya sang mami. "Sudah, Mam, tapi hanya kontraksi palsu saja. Mungkin dalam minggu ini aku akan melahirkan," jawab Ara tenang. "Semoga semuanya berjalan lancar, sayang. Apa kau yakin dengan keputusanmu melahirkan normal?" tanya Alice lagi. Ara mengangguk. "Ken akan mendampingiku, dia kekuatanku, Mam," ucap Ara tersenyum. "Semoga kalian selalu bahagia sayang," ucap tulus Alice dan tersenyum.